Mutiara dan Aelita. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pelestarian makhluk hidup. Pada saat ini banyak sekali hewan-hewan maupun tumbuhan yang sudah mulai langka. Apakah kalian tahu apa itu hewan dan tumbuhan langka? Hewan dan tumbuhan langka yaitu hewan dan tumbuhan yang jumlah populasinya sudah mulai sedikit sehingga akan sulit ditemui di alam liar. Contoh-contoh dari hewan dan tumbuhan langka di Indonesia itu seperti untuk hewan di Indonesia yang langka yaitu ada badak bercula 1, harimau Jawa, burung cendrawasih, lalu ada komodo. Dan untuk tumbuhan langka yang ada di Indonesia itu seperti ada bunga Rafflesia arnoldi, bunga cendana, lalu ada pohon kayu besi dan pohon kayu hitam. Kelangkaan pada tumbuhan dan hewan-hewan yang seperti saya sebutkan tadi itu penyebabnya yaitu karena pemburuan liar yang dilakukan manusia secara besar-besaran, penebangan pohon secara besar-besaran yang tidak diimbangi dengan budidaya pohon tersebut atau menanam kembali pohon tersebut, dan rusaknya habitat dari hewan-hewan dan tumbuhan tersebut. Maka dari itu, untuk menjaga pelestarian jumlah hewan dan tumbuhan yang telah mulai langka tersebut diperlukan upaya pelestarian. Upaya pelestarian ini terdapat dua cara, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang memanfaatkan habitat asli dari hewan dan tumbuhan tersebut. Misalnya, untuk melestarikan komodo dilakukan pelestarian di Pulau Komodo yang merupakan habitat dari hewan komodo tersebut. Lalu untuk melestarikan badak bercula 1 dilestarikan di Ujung Kulon yang merupakan habitat dari badak bercula 1 tersebut. Lalu ada pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat dari hewan dan tumbuhan tersebut, tetapi memanfaatkan tempat yang sesuai dengan hewan dan tumbuhan tersebut. Misalnya, kebun binatang yang memelihara banyak sekali hewan-hewan yang berasal dari tempat yang berbeda-beda. Selain itu, contoh dari pelestarian ex situ yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat berupa seperti kolam ikan ini. Di kolam ikan ini terdapat ikan lele dan kura-kura yang pada dasarnya habitat ikan dan kura-kura ini adalah di sungai. Tetapi untuk menjaga keberadaan dan melindunginya dari pemburuan yang dilakukan orang, maka hewan-hewan tersebut dipindahkan dari habitat aslinya ke tempat lain, yaitu kolam ikan ini. Karena hewan-hewan tersebut tidak hidup di habitat aslinya, maka kita harus menyediakan tempat yang sesuai seperti habitat aslinya. Misalnya, untuk kura-kura ini pada dasarnya pada habitat aslinya selain membutuhkan air untuk tempat tinggalnya, kura-kura jenis ini juga membutuhkan tempat untuk kura-kura tersebut berjemur. Maka dari itu kita perlu menyediakan tempat yang dapat digunakan untuk kura-kura tersebut berjemur. Sehingga meskipun kura-kura ini tidak hidup di habitat aslinya, tetapi kura-kura ini tetap dapat hidup dengan nyaman seperti ketika dia berada di habitat aslinya. Selain itu, dengan berada di sini, kura-kura tersebut juga dapat terhindar dari pemburuan liar dan kelangsungan hidupnya tetap terjaga. Demikian penjelasan mengenai materi pelestarian makhluk hidup yang saya sampaikan. Apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan, saya Mutiara dan Aelita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.